Hai lovers, balik lagi dengan saya Dokter Mobil. Kali ini di question and answer part 9. Nah, pertanyaan pertama, Ferdi Herbowo. Mobil saya Kijang RGX 2002, kalau mesinnya dingin susah starter padahal sudah di tune up injektor dan servis dinamo starter. Nah, kalau mobil yang udah ada umur itu mulai susah starter, itu bisa jadi karena harus dicek kompresi dulu sih. Karena misalkan pagi-pagi itu kan masih dingin dan besinya belum memuai. Biasanya kompresinya nggak ada ketika baru di itu harus dicek dulu. Kalau memang ternyata kompresi nggak ada, harus diturunin dan ring-ring sehernya harus diganti. Nah, teman bisa juga kalau misalkan pagi-pagi susah di starter itu karena injektornya bocor netes ke dalam. Jadi di dalam itu banjir atau basah. Nah, tapi kalau banjir atau basah itu biasanya nggak lama sih, langsung starter lagi. Cuman kalau saran saya sih kalau mobilnya bensin dicek kompresi dulu. Kalau mobilnya diesel juga harusnya bisa dicek kompresinya. Nah, ketika dicek kompresi di pagi hari itu, ketika mesin dingin, ketahuan kan kompresinya ideal apa enggak. Karena secara teori kalau besi dipanaskan itu memuai. Jadi ketika dia memuai, dia tambah lebar, otomatis kompresinya lebih ada. Kalau misalkan pagi-pagi dicek kompresinya nggak ada, ya harus dicek yang lain-lain itu. Kemungkinan ring sehernya udah mulai dempet. Itu aja sih. Saya Giordano, mau tanya, mobil saya Datsun Go T-Active CVT 2018 baru 3 bulan. Kalau pasang AC pertama kali ada bunyi getaran gitu sekitar 4 detik bunyi ker. Nah, untuk Nissan dan Datsun itu kompresornya mirip-mirip, ketika awal dinyalakan AC-nya itu ada bunyi terrek gitu sebentar, tapi kalau udah itu sih normal, jadi nggak usah takut karena memang itu memang semua Nissan dan Datsun memang begitu. Nah, untuk mobilnya sebenarnya ya, yang penting sih mobilnya nggak nyendal-nyendal sih, maksudnya ketika kita jalanin mobilnya nggak tersendat-sendat ketika dinyalain AC. Kalau cuma bunyi gitu doang sih normal. Nah, cuman kalau misalkan RPM-nya naik turun itu harus dicek sih ke si Datsunnya sendiri. Tukang makan. Mobil saya Kia Rio 2013 AT, kalau di akselerasi awal nyentak-nyentak, terus kalau lagi di jalan dilepas gasnya juga ada hentakan. Problemnya nggak setiap saat, kadang-kadang smooth. Oke. Problemnya hilang kalau saya buka dipstick oli dan filter udara. Tapi beberapa hari kemudian centang-centang muncul lagi. Apa ada udara yang nyangkut di dalam mesin? Oke. Udara pasti ada di dalam mesin dan tidak mungkin nyangkut di dalam mesin. Dipstick oli jangan dibuka ya kalau mobilnya lagi jalan ya. Atau kotak filter udara juga jangan dibuka kalau mobilnya lagi jalan, ntar malah kotoran yang masuk. Itu problemnya di matic-nya. Nah, coba diturunin transmisinya, dibongkar semua, filter transmisi matic-nya diganti, dan oli transmisi matic-nya diganti dulu. Itu aja dulu sih. Kalau nyentak-nyentaknya hilang, berarti sudah memang dari situ. Jadi, emang itu nggak ada hubungannya sama engine sih biasanya sih. Itu hubungannya sama transmisinya. Apalagi kan matic tahun 2013, kalau belum pernah ganti oli transmisi, saya saranin sih ganti dulu. Arya Nadia, mau tanya mobil saya Timor 97 DWHC. Kalau pagi susah hidupnya. Kalau udah hidup sekali dimatikan, sampai malam gampang terus hidupnya. Oke. Ini cek kompresi dulu. Kalau Timor kan bisa tuh ada alat cek kompresi, dicek kompresinya kayaknya sih memang ring pistonnya udah mulai lengket. Kalau seperti ini kasusnya. Cuman harus dibuka dulu busnya, dicek kompresi aja biar gampang. Alfani Purba, izin om, mobil saya Toyota Artis 2003, kenapa radiatornya kurang-kurang ya, padahal nggak ada yang bocor. Oke, di video saya sebelumnya banyak saya jelaskan kenapa air radiator itu bisa berkurang. Bisa karena bocor halus, bisa karena bocor dari tutup, bisa karena bocornya masuk ke dalam oli mesin, atau masuk ke dalam ruang bakar. Itu harus dicek satu-satu. Ada yang untuk ngetes tutup, ada yang untuk ngetes kebocoran di dalam radiatornya sendiri, ada juga yang untuk ngetes kadar CO atau karbon dioksidanya yang tercampur di dalam coolant. Kalau tercampur sama CO berarti dia ada gasket yang retak rambut. Itu juga bisa. Catra Arsa, oh mobilku Mazda 323 Astina tahun 90, waktu jalan biasa lalu tekan koplingnya dadakan, pasti mesin kok mati. Padahal kalau aku tekan kopling yang nggak dadakan, nggak mati, itu kenapa ya? Mobil sudah injeksi, makasih. Iya, itu namanya koplingnya harus diturunin. Diturunin dulu itu koplingnya, dilihat kenapa kok itu bisa mati dadakan begitu kalau ditekannya dadakan. Biasanya sih ada problem di transmisi sehingga dia tekanan ke engine-nya jauh lebih berat, makanya dia bisa mati. Cuman tetap sih harus dibawa ke bengkel, itu nggak bisa terlalu banyak spekulasi karena mobilnya juga ada umur, harus kita cek lengkap situ sih. Erwin Maulana, mau tanya mobil Captiva diesel sebaiknya termostatnya dipasang atau dilepas? Semua mobil Eropa sebaiknya dipasang, karena kalau mobil Eropa itu dilepas bisa jadi dia error karena saluran bypassnya itu sistemnya agak berbeda dengan yang Jepang. Jadi kalau misalkan Captiva, saya tetap saranin untuk pasang. Kalau mobil Jepang copot nggak ada masalah.
Putri Ayu mau nanya, Agya kalau udah jalan agak lama berebet cek engine nyala terus dibersihin semua, O2 sensor bersihin normal tapi habis 3 mingguan begitu lagi. Oke, pada saat cek engine nyala itu dicolok scanner dibaca dulu nyalanya kenapa. Biasanya ada sensor, kalau berebet itu biasanya sensor O2 sih, ada sensor yang udah mau rusak. Nah, itu coba di scan dulu, kalau memang nongolnya rusak ya diganti. Felix Tan, mobil saya Innova Diesel keluar asap dari dipstick. Gimana cara mengatasinya? Satu, ganti oli yang lebih bagus. Dua, oli keluar dari dipstick sih wajar sih, apalagi kalau dipsticknya nggak rapet ya. Nggak bisa ngeplak rapet karena di diesel itu blow by gas-nya itu memang tinggi. Jadi kita ganti sama oli yang lebih bagus aja, terus dipsticknya beli baru aja karena itu dipsticknya berarti dia nggak keplak. Kalau sampai lepas dipsticknya dan oli, asap keluar terus dari situ, itu bisa jadi penguapan olinya jauh lebih tinggi dari yang biasanya. Makanya dipsticknya diganti. Memang teman-teman ketika dihidupkan memang wajar kalau mengeluarkan asap sih, karena memang diesel blow by gas-nya banyak. Scooby-Doo, Om mau tanya kenapa mobil saya Suzuki Karimun 2002 manual takometernya kok nggak nyala? Kenapa itu? Takometer nggak nyala ya, dibawa ke tukang, ke bengkel toh, dibongkar dulu takometernya. Kenapa? Bisa jadi sensornya yang rusak, bisa jadi di speedometernya yang rusak. Jadi nggak bisa dispekulasi. Kalau memang mau ngebenerin ya diganti, gitu aja. Oke, mungkin sekian dulu penjelasan dari saya, Dr. Mobil. Nice.